Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Lawas banar. Kada tetamu pian. Luar biasa. Makin salaman dulu, salaman Baharaya dulu. Aduh, kita ada tetamu lah. Apa kabarnya nih? Bang Paloy. Alhamdulillah baik. Bang Paloy aja lo menyambat lah biar Bisa, lebih bebas. akrab ya lo kita ya lo. Udah. Itu nama anak, kalau Pandas kan nama panggung. Jangan disebut nama ulun. Tapi ini dengan kostum kuning-kuning yang Iya. bercorok ya bercorak. Corak. Apa namanya, Bang? Sasirang. Kisah kada tahu bener ya, Lun. Supaya terlihat. Iya, supaya terlihat cerdas. Ngomong Bang, jawaban Arpianto lo Ya. dari Behari, tanah laut, pas itu ke mall ya lo, pas itu makan dulu kita ya lo, karena makan di sini ya lo. Lanjut podcast, nah sama studio kita mantap. Studionya. Makanya pinanya aja pernah masih lo. Terakhir tuh tahun 72. Zaman Belanda tuh Bang. Nah Bang, apa kegiatan sekarang nih apa aja Bang? Apain aja? Masih ke Bakaramba? Masih Bakaramba, Bakalambu masih. Masih Bakalambu. Kampung tapi wah ini lebih kepada membantu bini. Usaha pastry. Wih, pastry. Kue kah pastry? Kue, Wadai. Wadai di kampung, di rumah, di tanah laut itu wadai Asian Street Food namanya. Ya, wadai premium lah rasanya. Wadai premium pasti larang ya lo. Iya, supaya terlihat larang. Tapi coba aja. Coba aja. Memang kita olah tuh memang bahannya yang premium Premium berataan lah. Supaya darah. Tapi itu di Perak mana tuh? Rasanya lu pernah ke Pelihari? Pernah. Ada sempat singgah tuh? Perak mana tuh? Jalan apa tuh? Datu Daim. Datu Daim. Pelihari, Polres, masuk lewat terminal, lewat pasar, masuk pas Datu Daim. Apa namanya situ? Datu Daim. Datu Daim. Nah, nama tokonya Asian Street Food. Wih, mantap Pak. Asian Street Food. Macam-macam di situ. Karena singgah lah, buahnya juga lah. Buahnya singgah. Singgahan juga. Tapi kami jarang kan Pak. Apa? Aman aja, asal jangan lebih pada 2 biji. 2 biji aja lah. 2 biji aja. Di situ biar sekali ya protokolan. Nah, terus apa lagi, Ben? Menggani bini. Malah habis itu organisasi. Nah, organisasi ini saya tertarik nih tentang organisasi kita seperti sekarang nih gimana, Bang? Gimana, Bang? Organisasi ini apalah bahasanya membuat gairah kita dalam berinteraksi. Tapi gairah kita dalam bercinta. Lain pulang tuh nih malam Jumat. Ini kan tergabung juga kalau. Tergabung. Ada satu organisasi lo masuk. Organisasi di HIPMI Kota lah. Iya, HIPMI Kota. Ada 2 berarti? Apa? UKMBN organisasi kamu akan ingat gitu. Itu yang bahaya. Ingat juga. Timbul ada acaranya. Tiba-tiba ada acara ya. Boleh kita bahas. Habis itu kayak tadi habis kegiatan kita gekrab. ASEPI ada juga. Apalagi ada beberapa yang memang kita banyak Bang, lebih tuh banyak. Karena kalau dituliskan banyak. Banyak dan kita tuh berorganisasi alhamdulillah untuk membangun jaringan. Oke. Selain banyak belajar lah dari sana. Karena kan di dalam organisasi pasti orang-orang macam-macam. Ada yang speknya memang khusus pengusaha, ada akademisi. Nah, jadi kami saling belajar, bertukar informasi di sana. Jadi semakin banyak organisasi itu sebenarnya bagus sih. Bagus lah. Dan juga organisasi musisi. Nah, tapi kan banyak banget orang berorganisasi kan, Bang. Ya. Panjang. Maksudnya fungsinya apa sih Bang berorganisasi kan? Pertama juga orang kerja di duit, kedua ketiga karena tua-tua di situ aja. Nah, apa sih sebenarnya fungsi organisasi itu Bang? Organisasi itu sebenarnya lah kalau berbicara kerja di duit memang itu salah mindset. Nah, salah mindset. Karena berorganisasi bukan money oriented. Sebenarnya bisa dibilang jangka pendek atau jangka panjang untuk link yang kita temukan di sana. Nah, jaringan lah. Kayak kita di HIPMI. Pian bagian musisi, tiba-tiba ada anggota yang ada event, IO, WO, connect bisa terjadi kolaborasi. Bisakah kita perform? Ya Allah. Fee-nya berapa? Kan di mana mainnya? Kan itu dari jaringan.
Betul. Memang jaringan ini kadang-kadang tidak berupa uang, tapi pasti menghasilkan uang. Dan juga bisa silaturahmi banyak teman. Maksud saya. Terus setelah itu, ini kan nggak money oriented kan, ibaratnya nggak money oriented. Terus menjadikan hasil apa kalau gitu kan? Biasa kan kalau orang kita masuk organisasi tiba-tiba langsung wah rame tiba-tiba. Nah, tapi lama-kelamaan pasti ada yang jenuh, ada yang bosan karena tidak menghasilkan uang. Tapi ya mungkin itu link tadi ya, jaringan tadi. Jaringan. Selain jaringan, pasar pasti. Nah, pasar tuh gimana? Pasar itu pasti, soalnya misalkan kemarin bukan kejadian sih, bukan pasar itu loh Bang. Bukan pasar. Pasar market lah, market bahasa. Biar lebih modern ya loh. Kita menciptakan sebuah market. Contoh tadi dari kolaborasi, ada kegiatan pelantikan, konsumsinya dari siapa kita. Iya. Kan? Terus ada beberapa organisasi dari kita semua. Bayangkan. Ini konsumsi dari kita, ini dari kita. Jadi memang insya Allah ke depannya jadi duit kalau berbicara money oriented. Berbicara ke depannya ini jadi duit karena, tapi memang perlu waktu. Nah, perlu waktu. Selain itu branding kita mudah naik. Betul. Contoh dengan jejaring ini kita bisa podcast. Ya, betul. Dengan mudahnya Nang di mana? Kalau orang kan ketemu panda nih. Janji temu. Tahun sebelum. Ya waiting list dulu, editnya lawas ya loh. Belum lagi sibuknya, belum rilis 2-3 bulan ke depan. Belum pi-nya juga Bang. Belum. Itu yang bahasanya yang susah. Tapi ya karena connected itu, jaringan kan sebenarnya. Dipermudah. Itu salah satu fungsi lah. Fungsinya banyak sebenarnya banyak. Terus kan tadi selain pastry, usaha ya udah lah. Duit harian konkret lah. Organisasi ada satu lagi nih kita nih. Apa tuh Bang? Kita saat ini lagi memperjuangkan kain sasirangan. Wish, kenapa Bang kain sasirangan harus diperjuangkan? Kan yang kayak ulun pakai ini kan kain sasirangan ini kan sebenarnya sudah terkenal di masyarakat Kalimantan Selatan. Iya, betul. Ya, tapi kita kada tahu bahwa kain sasirangan ini ada juga digawi di luar daerah. Bahkan hendak diakui daerah lain. Prosesnya sama, namanya beda. Banyak Banyak yang tiba-tiba mencomot hasil warisan budaya kita diakui oleh daerahnya. Ya mungkin banyak sebab dan faktor. Contoh misalkan memang turunan Banjar Begana di luar, atau ada memang bisnisnya menarik untuk mengangkat kain kita, macam-macam lah latar belakang. Dan alhamdulillah dengan memperjuangkan bersama-sama kita akhirnya Sasirangan sah sudah menjadi milik kita. Milik orang Kalimantan Selatan. Milik Kalimantan Selatan. Setelah sekian tahun lah. Sekian tahun ya, bertahun-tahun. Berdarah-darah juga ya. Berdarah-darah. Luar biasa. Tapi yang pastinya banyak banget kan pengrajin-pengrajin udah mulai aman kan merasa hati. Ya. Karena sasirangan kita udah sah. Udah sah. Ibaratnya orang kawin tuh dah. Sah. Jadi hendak di boy bemalam wah. Orang kawin. Orang kawin. Ya Allah, amanya berbicara sasirangan. Kita ada namanya MPIG, Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis Kalimantan Selatan, Sasirangan. Jadi nama perkumpulan kita, Perkumpulan Masyarakat Sasirangan Kalimantan Selatan, itu anggota kita 13 kabupaten kota. Oh ya, jadi di provinsi ya semuanya? Provinsi. Satu Kalimantan ya? Nah, kebetulan di situ ulun diminta jadi ketua untuk melakukan proses pengajuan indikasi geografis. Alhamdulillah dengan kerjasama dari Dinas Perindustrian, BRIN, BRIDA, habis itu Dinkop, Provinsi dan lain sebagainya, dan pemerintah kota yang lainnya, koordinasi. Habis itu dibentuk tim percepatan di-SK-kan oleh gubernur kita. Silaturahmi ke Dirjen. Beberapa bulan kemudian, akhirnya kemarin sekitar 1 minggu yang lalu terbitlah sertifikat hak indikasi geografis Kalimantan Selatan. Nah, kenapa jadi hak geografis, Bang? Jadi indikasi geografis itu, mungkin nanti ini dari Kanwil ya. Iya, benar. Lebih detail ya. Tapi yang kita baca, indikasi geografis itu menjelaskan bahwa. Nah, artinya banyak bahwa. Sasirangan ini benar-benar asli dari daerah kita. Oke. Ya. Tidak mudah loh kita mendapatkan indikasi geografis ini. Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Dan baru ini. Ini pertama Sasirangan kita di IG kan. Kalau brand pribadi dari pengrajin banyak.
Sasirangan ini, sasirangan itu, motif dari daerah banyak. Tapi kalau sasirangannya yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan ini baru pertama. Dan keren. Kalsel itu baru punya 2 indikasi geografis. Satu cabai hiung di daerah Tapi. Iya, tahu. Itu dengan adanya indikasi geografis sudah langsung dikontrak sama salah satu brand ternama sambal Indonesia ya. Betul. Nah, habis itu kita. Nah, memang yang lain nyusul. Insya Allah di daerah-daerah banyak, kita ada punya kopi banyak, gula aren di daerah Kota Baru ada, sapi tanah laut itu sudah juga on proses. Apa sapi? Sapi. Sapi. Jadi dagingnya itu mau diindikasikan geografis. Karena indikasi geografisnya ada kekhasan ya. Jadi berbeda sapi antara sapi kota sama ini ya. Karena ada treatment. Di situ entah nanti proses maharagunya atau pemeliharaannya, entah itu makanannya, apapun itu, atau dagingnya. Juga ada beberapa tumbuhan seperti pisang di tanah laut, habis buah-buahan. Ya, buah-buahan. Pisang masuk buah ya? Buah. Oh, kira sayur. Nah, begitu. Om Panda. Jadi kegiatan kita alhamdulillah merasa ulun pribadi ya. Alhamdulillah nih kita di podcast ini sebenarnya ekspresi kesenangan ulun pribadi sebagai ketua dan mewakili kawan-kawan masyarakat Sasirangan bahwa kita nih himung sangat atau bahagia dengan terbitnya sertifikatnya itu indikasi geografis. Jadi teman-teman nggak ini lagi ya, khawatir lagi para yang lain. Biasa kan ada juga ya, mungkin kata abang nanti dipakai oleh orang lain terus dibikin lagi, terus namanya Sasirangan itu diganti. Ya gitu. Banyak tuh seperti itu. Nggak hanya untuk perusahaan atau nggak hanya untuk produk, seni juga seperti itu bisa. Musik juga bisa seperti musik itu. Kemarin juga. Iya, bisa sampai diplagiat juga. Tapi sudah dihakikan. Karena untungnya itu. Karena itu sebenarnya adalah komponen yang paling penting adalah hak cipta kan sebenarnya kan. Betul. Habis acara juga kemarin. Habis acara. Iya. Mungkin ini sekarang saatnya Will mungkin yang di podcast. Ya kan, Kemenkumham kan. Iya, betul. Karena ya mungkin di dulu banget atau zaman dulu kita tidak mengerti itu, Bang. Maksudnya kenapa sih baru kali ini ada orang yang memperjuangkan itu ya? Kenapa nggak kemarin-kemarin gitu ya? Paling nggak ada pemikiran atau mungkin baru aja keluar seperti itu ya? Atau rame dulu baru udah bikin? Iya, memang tahun 2024 ini tahun indikasi geografis. Dan terus terang saya pribadi pun minim literasi akan itu. Tentang haki, kan paten ini macam-macam. Betul, ya. Ada karya, habis itu ada hasil hasil dari ini apa sih? Teknologi paten-paten yang lainnya, habis itu merek dagang, resep dan yang lain-lain itu kan bisa dihakikan kekayaan intelektualnya kan, salah satunya indikasi geografis. Betul. Merek sudah ya? Iya, betul, merek sudah. Kalau merek itu kan banyak. Kalau indikasi geografis itu di Indonesia ini ada berapa sekian ratus lah. Tapi dominan memang kopi. Kopi yang banyak. Kemarin itu kita diadakan acara di Jakarta yang melakukan indikasi geografis ini memang kebanyakan kopi. 60%-nya lah. Wastra itu ada beberapa bagian. Tapi untungnya ya Sasirangan termasuk, alhamdulillah ya Bang ya, karena prosesnya ternyata tidak mudah, lama dan tidak mudah. Terima kasih kepada yang membantu. Iya, yang membantu ya, maksudnya terima kasih banget. Ada ulun sebutkan satu-satu, tapi hanya ulun sebutkan di hadapan ini saat ini nih. Si Dini luar biasa membantu juga nih. Ya pastinya kita akan nge-up terus yang sesuatu kita buat Banua Bang, pastinya Bang. Betul. Yang pastinya kan ini buat kenyamanan ya, buat kenyamanan, karena pada saat kita membuat sesuatu dan kita saat aman ya mungkin kayak gitu Bang. Kadada anu Satpol PP. Pengalaman kan? Iya Bang. Kayak gitu ya Bang maksudnya. Siap. Nah, sebelumnya nih, sebelum Abang nih, apa ada sih orang-orang yang mau itu gitu? Mau bikin mensahkan seperti itu? Kalau yang kita dengar memang ada. Ada beberapa yang kemarin ada dari Brida, Bu Mumui juga mengajukan. Habis itu kita pribadi dari Yayasan Pencinta Sasirangan juga mengajukan. Mungkin pengrajin-pengrajin kita yang peduli juga pengen mengajukan. Tapi
mental karena kurangnya dari segi data. Data ya, berarti dia butuh data yang benar-benar ya, dokumen. Memang dari Kemenkumham itu perlu dokumen. Dari segi proses, benarkah ini warisan budaya, benarkah ini dari Kalimantan Selatan, itu ditelusur sampai detail. Nah, kita mentalnya tuh data prosesnya kita nggak ada. Berarti sempat mental-mental juga dulu. Sempat dari 2017 kita. Kita bikin tim. Kalau yang kita tahu lah, belum lagi dari yang lain. 2017 sama ini 2024. Wah, lumayan lama gitu. Sama Mas Aji itu Kanwil dulu. Mas Aji tolong bantu siap, Paru, kirim. Oh, ini kurang ini. Oh, kayak skripsi lah. Iya. Persis. Belum lagi setelah kita approve, datang lagi timnya ke sana. Ngecek. Benar nggak Sasirangan? Ayo prosesnya mana? Tolong jelaskan. Perajinnya mana? Benarkah ini 13 kabupaten kota ada segitunya? Tang. Alhamdulillah dari perindustrian provinsi kemarin mewadahi ada beberapa SKPD digabung, kita dibentuk masyarakat masyarakat perkumpulan masyarakat Sasirangan Kalimantan Selatan. Kita bikin yayasan perkumpulan namanya, gabung sama dari pemerintahan. Itu luar biasa supportnya juga ya, alhamdulillah. Sekitar kurang lebih 4-6 bulan prosesnya langsung terbit. Itu luar biasa cepat kita. Karena memang karena memang Sasirangan kan memang sudah milik kita. Iya, betul. Secara kepercayaan dari kita tahu lah bahwa apapun siapa Sasirangan Kalsel. Ya, tapi kalau secara legal nggak ada. Iya, mana buktinya? Siapa yang melegalkan? Pelindung hukumnya mana? Betul. Nah, dengan adanya indikasi geografis aman. Betul. Karena ada sah ini jadi aman gitu ya. Jadi negara kawal lagi sudah daerah lain tuh hendak mengklaim ampunku aja lah Sasirangan pun. Dan yang mengklaim bahwa Sasirangan pun mereka walaupun dengan nama yang beda, hati-hati. Karena udah badan hukum ada dendanya. Bisa lupa Luna bisa pidana dan tapi materi. Yang pasti itu ada denda ya. Kalau tidak hilap itu sampai 2 M lebih. Kalau tidak hilap. Nanti yang ahli hukum mungkin komen. Salah ini. Karena ada apa? Interaksi gitu. Harus ada yang ahlinya. Yes. Ya, kita bermain sesuai. Iya, tercerdas. Sudah kawan jadi parpol kan. Iya, parpol. Tapi Bang, ini kan di samping itu Bang, di samping mengurusin Sasirangan dan yang lainnya organisasi, ada nggak Bang yang kendala-kendala buat organisasi mungkin merasa kayak di sini nih nggak jalan nih kayaknya gini. Nah, pernah nggak ada merasa pemikiran seperti itu Bang? Pasti karena satu namanya banyak kepala ya, pasti beda-beda pendapat. Apalagi kalau sudah organisasinya skala nasional, kita yang pengurus daerah ini kadang-kadang, saya kan sibuk, saya kan founder, saya kan yang mendirikan, ya kan, saya kan yang ini yang itu. Nah kalau sudah ada kesaya-sayaan atau keakuan itu ya sudah kita kadang-kadang sudah masing-masing belum menahan diri, koreksilah pribadi masing-masing. Kalau memang keutuhan organisasi ini masih mau dipertahankan. Betul. Kalau masing-masingnya maju, itu alamat sudah. Iya. Dan itu memang ada beberapa organisasi yang stuck. Karena orang-orang sakti kan dalamnya, orang sakti ini egonya yang bisa diturunkan. Iya, kalau sakti ini maksudnya sama-sama mengerti ya aman. Oke, kamu sakti di bidang ini, collab sama saya. Betul. Jangan bahasanya, jaka ada aku kan. Itu pasti terjadi Bang lah, tapi itu memang kendala klasik. Pasti ada. Tapi selalu. Nah, caranya gimana ngatas itu Bang? Biar nggak ada perpecahan, biar nggak ada hancur di dalam itu. Masing-masing orang yang menonjol, maksudnya menonjol ini dalam memunculkan masalah, kita tarik. Sini loh. Bawa ke pinggir dulu. Bawa ke pinggir. Apa gerakan? Karena maksudnya itu kita obrolan secara kekeluargaan. Ini kan keputusan tidak bisa diberikan atau dikerjakan secara pribadi, karena ini bicara organisasi. Tahu organisasi kok? Tahu. Itu pos berapa semalam? Pos berapa ya kamu? Oke. Tapi menarik ya Bang kalau ngomongin tentang Sasirangan, tentang organisasi itu sangat menarik sih. Ya mungkin teman-teman di luar juga mungkin kurang tahu atau yang belum pernah masuk organisasi. Jadi mereka kan pasti bisa pas aku masuk di sini nih aku langsung jadi ini. Wah, biasa kayak drama. Contoh kita masuk ke dalam musik jadi pemain musik, pemain band. Biasa kayak itu pemikiran awal lah. Padahal latihan kada. Di labdas kan. Ada latihan kada ada konsep. Udah bener.
Tapi itu menarik. Nah, untuk langkah ke depannya seperti apa, Bang? Ini kan karena Sasirangan kita udah sah milik Kalimantan Selatan dan warga Bandung semuanya. Terus bagaimana nih langkah ke depannya lagi nih? Mau seperti apa nih lagi nih? Yang pertama, kemarin tuh habis di grup kan ada masalah perkainan nih. Iya. Kadang-kadang stok kita nih habis. Nah, perkainan. Nah, perkainan stok habis ini semua pengrajin sekalsel ini teriak. Kemana. Tapi kita tidak tahu memang ada pemainnya kah atau memang kosong dari pabriknya. Nah, jadi dapat informasi dari beberapa tempat pengrajin, pabriknya itu ada di Jawa Tengah. Oke. Jadi Jawa Tengah, nama pabriknya itu nanti kita searching aja sama-sama, nggak ingin ulun sebutin di sini. Kalau pengen kita bahasanya mereka standby itu harus ada deposit. Ceritanya. Oke. Isunya, tapi faktanya kita tidak tahu. Jadi rencananya kita sebagai masyarakat perkumpulan Sasirangan nanti kemungkinan ingin audiensi ke pemangku kebijakan, ke Dewan DPR, minta arahan apakah bisa berbicara ke depannya ada regulasi minimal kain itu selalu ada buat pengrajin kita. Karena kan sekarang Sasirangan ini selain berbicara budaya, penopang ekonomi, bro. Betul. Sekarang Sekarang pengrajin kita sugih-sugih lah. Alhamdulillah. Karena kain wah ini Masya Allah. Karyanya kan semakin bagus semakin mahal. Betul. Contohnya kayak Abang Duan ya. Duan. Duan Sasirangan. Itu selalu support Pandas. Yang berani support Pandas itu dia. Duan Sasirangan. Tapi memang bagus lah. Iya, tapi kualitasnya juga. Dan yang beli di beliau juga orangnya wah itulah kelas-kelas lah. Banyak gitu. ya. Habis itu di Angkinjut. Habis itu di Tanah Laut tuh ada beberapa pengrajin juga, Ferreria, Vanessa. Di Kota Baru ada juga, di Kota Baru ada di Tanjung. Lengkap pengrajin kita di Rantau, di Kandangan. Banyak. Dan alhamdulillah sudah tergabungan di masyarakat. Betul, kumpulan itu ya. Masalah pelindung indikasi geografis tadi. Karena kebajuan ulun Bang Ena. Seberatan mengirimi hujan. Dan apa? Kalau kadang 4 anggota kita kada boleh menggunakan logo indikasi geografis karena tampilan. Oh iya. Itu jadi syarat menggunakan logo indikasi geografis itu harus jadi anggota. Ibaratnya logo halal harus masuk anggota harus dulu. Masuk anggota. Karena indikasi geografis ini apa sih fungsinya? Apa gerang bedanya? Aku payu aja bukan nah, itu. Ya itu Bang. Jadi itu fungsi indikasi geografis ini tracking karena bahwa produk kita tuh memang benar-benar di Sasirangan aja. Iya. Oke. Jadi ada coding kena. Nah, coding ini namanya keturunutan. Keturunutan itu artinya di sini Sasirangan Banjarmasin, Sasirangan Tanah Laut, ST, SB, SM. Kode 01, ya 00, 02, 01 nama pewarnaan, 02 nama pengrajin, 03 nama daerah. Turun itu. Jadi misalkan ekspor ke luar negeri. Ini palsu. Coba lihat ada codingnya, ternyata ada. Oh, dibilang orang palsu, pewarnaannya ternyata luntur, di tracking ini ampunnya Tanah Laut. Ini ampunnya Tabalong. Ketahuan. Nah, itu fungsi indikasi geografi. Dan yang masuk ke dalam sekte. Perkumpulan. Kebanyakan nonton ini film. Kebanyakan nonton film. Iya. Suka film. Jadi masuk ke perkumpulan ini, nah di situ jadi halal ibaratnya. Dapat bisa menggunakan kan ada brand produk, ada brand indikasi geografis. Mantap. Begitu. Jadi bagi kalian yang belum daftar. Bagi pengusaha-pengusaha Sasirangan, bagi pengrajin Sasirangan, bergabung di masyarakat perkumpulan masyarakat Sasirangan Kalimantan Selatan. Kita sama-sama melindungi Sasirangan kita. Betul. Itu sih. Dan itu juga cipta karya yang bagus. Iya, harus segala sesuatu karya itu kan harus dilindungi yang pastinya. Mantap. Jadi kedepannya itu sangat mantap. Maksudnya setelah kita mensahkan, tiba-tiba setelah kita mensahkan langsung kita ke tahap ini perkumpulan, dan kita untuk melindungi kan sebenarnya kan. Nah, untuk sekarang ini ada berapa anggota Bang, atau ada yang kesulitan menghubungi atau gimana caranya sih untuk mendaftar? Itu kan biasa kan kalau orang-orang ibaratnya kayak pengrajin yang tidak terlalu buka medsos. Nah, kemana sih mendaftar untuk masuk ke perkumpulan itu? Oke, kan langsung aja kontak Mas Ulun. Misalkan memang mau langsung, tapi data kemarin itu alhamdulillah sudah ada di Dinas Perindustrian. Sudah ada. Jadi rata-rata mungkin di setiap kabupaten kota sekitar 80% sudah masuk. Nah, dan kemarin ada cerita sedikit nih. Alhamdulillah ada orang Surabaya yang mengerjakan Sasirangan mau masuk jadi anggota kita.
Oke. Langsung kita terima. Karena Kenapa memang begitu? karena memang dia ngerjakan sasirangan. Walaupun dia lokasinya di Surabaya, dimanapun dia, kalau memang dia ngerjakan sasirangan dan bilangnya itu sasirangan, monggo, silahkan. Karena itu kan pasti branding kita, Iya, promo betul. kita secara tidak langsung. Karena dia mengakui bahwa saya bikin produk sasirangan boleh nggak ya? Boleh lah. Boleh. Apalagi berbicara dapur, piring nasi gitu. Iya, betul. Nah, yang masalahnya ini proses sasirangan, kain sasirangan, tapi diakuinya punya daerah dia. Nah, itu yang bahaya. Digantinya nama. Ada beberapa daerah lah, nanti searching aja Buhon. Susurungan nggak apa-apa kah digantinya ya lah. Oke. Tapi bagus banget sih ceritanya ya, maksudnya. Nah, setelah itu Bang, ke depan kita berpikir ke depannya, terus harapan Abang nih buat UMKM sasirangan yang ada di Kalimantan Selatan bagaimana nih Bang harapannya? Buat pengusaha sasirangan. Iya, yang maksudnya buat dan pengusaha. pengrajinnya, harapan saya secara pribadi, mudah-mudahan sasirangan ini tambah naik harga, tambah Betul. naik kualitas, tambah naik ketenarannya. Kita kalau berbicara sama batik tuh jangan ditanya lah, Pohon Batik ini sudah go internasional. Iya, betul. Tapi itu fakta, konkret. Artinya ada repeat order dari internasional. Kalau kita cuma ada beberapa, memang internasional kita pernah mengirim kain ke luar daerah. Luar daerah. Tapi untuk repeatnya, setahu saya masih proses lah. Masih proses. Kita ya? positive thinking, insya Allah ke depannya bisa. Apalagi dengan kualitas pengrajin kita yang sudah sering melakukan kolaborasi dengan daerah Jogja, Pekalongan, mereka sudah sering collab, apa segala, insya Allah tambah maju sasirangan Betul. kita. Amin. Apalagi dengan ada indikasi geografis ya. Iya, betul. Yang pastinya Bang ini karena sudah ada indikasi geografis, otomatis itu harganya kayaknya bisa up. Nah, itu. Karena trust buyer itu lebih. Oh, ini sudah ber-IG. Oh iya. Berarti ini barang maksudnya barang Terdaftar udah. Dan ya. tidak main-main dalam Tidak main-main. pembuatannya. Betul. Sama juga yang dikatakan Abang tadi yang dari Tapin apa tuh? Lombok hiung. Iya, Lombok cabe hiung. Hiung. Iya. Nah, cabe hiung itu kan langsung pas udah dipatenkan, sudah langsung kan bisa kan brand-brand besar bisa langsung. Betul. Wah, Sudah ini dari IG, kan? diri ini, wah keren jadi. Berarti bisa menambah kepedean kita bersasirangan dan juga bisa menambah pundi-pundi juga lewat Betul itu sekali. ya. Bujur benar itu. Dan juga mengekspor enak, mengekspor Iya, ya, enak juga ya jadinya ya. Karena data itu pasti diminta nanti. Wah, mantep banget keren. Itu pengharapannya apalagi harapannya? Sementara ini masih apa? itu dong. Masih itu Banyak dulu. pengharapan. Ya, tapi sudah ada juara-juaranya. Nah, maksudnya tadi yang konkretnya aja kita. Kalau berbicara konkretnya, sasirangan saat ini kan sudah berkembang pesat. Bukan berbicara warisan budaya lagi kita, berbicara sudah ekonomi, ya kan? Karena ya itu tadi, sasirangan bisa jadi penopang ekonomi dalam sebuah keluarga, bahkan masyarakat. Betul. Rata-rata kalau sudah bicara mini industri sasirangan, itu pasti yang dipakai warga sekitar. Kita yang ngelukis pasti ada yang menjelujur. Nggak mungkin kita mengerjakan dari tahap pertama ngelukis, ngepola, memola, habis itu menjelujurnya seorang, habis itu mencelup warnanya seorang, mengaringkan seorang, menjual seorang, tuh terlalu kuluh lagi belajar. Lawan puyuh. Ada cukup waktu. Bang. Jadi konsep berbaginya dapat. Mantap. Jelas sekali penjelasan Anda kali ini. Dan terlihat cerdas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, jam sudah menunjukkan. Tapi ya Mas ya, pengen sih panjang-panjang kita ngobrol ya, tapi durasi YouTube nih karena kok panjang bener. Tapi ya pasti kita akan ngobrol lagi Bang tentang mungkin kita lihat nanti beberapa bulan kemudian bagaimana trackingnya dan tiba-tiba seperti apa kan kita nggak tahu kan. Ini pas tadi berbicara tracking. Iya, trackingnya. Angka terunutan tadi itu perlu kerjasama sama dengan akademisi. Nah, itu kemarin habis kerjasama kita, habis kunjungan ke Jogja. Iya, betul. Nitik, itu bagaimana mereka untuk pengkodingan. Ternyata yang mengerjakan bukan pengrajin, tapi ke akademisi. Jadi tadi sudah kita sampaikan juga dengan anggota-anggota Gekraf. Artinya yang akademisi, alhamdulillah yang bersambut tadi ada di Unlam, kemungkinan mudah-mudahan bisa konkret lah. Betul. Mengerjakan pengkodingan. Betul pengkodingan yang nomor tadi Pak. Nomor tadi betul. Karena itu perkara masya Allah luar biasa. Kalau bagi pengrajin ya, bagi saya pribadi karena rumit. Karena rumit dan jadi keren ya.
Oke kawan-kawan, nah, udah beberapa ini kita ngobrolin tentang organisasi, tentang sahnya kain sasirangan. Nah, yang pastinya itu bakal membuat semangat teman semua atau UMKM pengrajin sasirangan bisa makin menggelora untuk menciptakan karyanya di kain sasirangan tersebut. Wah, yang pastinya semoga aja jalan terus, lancar terus ya Bang ya. Dan selalu berinovasi ya, jangan takut untuk ketinggalan gitu. Nah, kayak Pandes juga. Selalu berinovasi dan selalu update ya. Yang pastinya Pandes di sini undur diri. Thanks Bang ya udah jadi narsum kita hari ini dan daging banget. Wis. Tuh ya. Luar biasa. Oke, Pandes undur diri. Pensos Pandas Podcast. Cut. Alhamdulillah.